Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sing sangat petun kala hormaten ben umal ja'aki, para sadah tuna alawiyin, para habaib, wabil khusus As-Sayyid Al-Habib Muhsin Ibn Al-Husin bin Abdurrahman Al-Ba'alih selaku khadimul majlis Al-Husaini, dan juga tak lupa kepada Al-Habib Husin Ibn Al-Mustafa Al-Qadiri sing sangat petun kala hormaten ben umul ja'aki, dan juga tak lupa kepada sahibul bait, tuan rumah, bapak sapi dan keluarga yang sangat betul kaula hormatin ben umul ja'aki, para hadirin, wabil khusus anggota majlis ta'lim Al-Husaini, wabil khusus abang-abang hadrah dan sound system li dan wabil khusus tak lupa para hadirin, bapak-bapak anggota majlis ta'lim Al-Husaini yang insyaallah sami-sami kaula sareng ajunan umul ja'aki sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat dima Allah Subhanahu wa taala masih memparengaki daripada kasih sayangnya, daripada rahmatnya kepada kaula sareng ajunan sedaya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan daripada nikmatnya sehingga kaula sareng ajunan sedaya bisa rutin, bisa hadir di tempat ini. Kita bersolawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kaula sareng ajunan sedaya di tempat ini, di majlis ini, menjadi sebab maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab semua dosa-dosa kaula sareng ajunan sedaya sampura sareng Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab sedaya hajat-hajatnya kaula sareng ajunan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat gobul sareng Allah Subhanahu wa taala. Sing tero inopah mudah-mudahan cepat diberikan oleh Allah. Sing tero bini kita bini, amin, mudah-mudahan cepat diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing mau nanem bako mudah-mudahan diberikan kelancaran sareng Allah, bakona rezekina manfaat, yang dagang mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Sing diutang majer mudah-mudahan Allah rezeki yang banyak, Allah berikan rezeki yang banyak sehingga bisa melunaskan utang-utangnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, orang yang beruntung di akhir zaman makin neka bedet telok, Pak. Orang yang beruntung di akhir zaman, nggak zaman makin neka bedet telok, kata ulama neka. Yang pertama adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini orang yang beruntung. Kalau pengen tahu orang yang beruntung sekarang di akhir zaman seperti ini apa? Yang pertama, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Pernah kita bahas tentang rezeki neka, Pak. Rezeki neka banyak macam. Ada rezeki berupa harta, beda rezeki berupa kesehatan, beda rezeki pareng aki anak yang soleh soleha, yang taat kepada orang tua. Dan ada rezeki yang paling mulia, dan ada rezeki yang paling sempurna di balik semua itu apa? Mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa riddal rabbul alamin huwa tamamur rizki, kata
kata Al-Imam Mutawalli Asy'arawi, ridhonya Allah ini adalah sempurnanya rezeki. Kalau sudah kita mendapatkan daripada ridhonya Allah, insyaallah paringi rezeki sing lancar. Insyaallah paringin kepada apa? Paringin apa? Jasadnya kita, hidupnya kita paringin sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pareng aki anak yang soleh-soleha kalau sudah mendapatkan daripada ridhonya Allah. Salah satu cara cepat untuk mendapatkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala nika apa? Taat kepada orang tua, bakti kepada orang tua. Nikah salah satu jalan yang paling cepat. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak pernah melihat mendengar daripada salah satu amalan yang ini langsung cepat nyampainya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan amalan tersebut adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngereng kalau sereng ajunan yang masih ada orang tua, ngereng abakti mulia aki yang sepuna pesenang aki cek kalak melolo harta nare. Kadang-kadang ya deh ya, padahal masih ada orang tuanya masih hidup semua. Kadang-kadang sudah domeng, Pak Bu, ampean ini kan mumpung masih hidup belum mati, monggo bagi aki waris neka biar tak rebek anak orang ngacer neka. Ayo badeng neka. Wallahi Pak, billahi Pak, pebenyak ibadah sampean kalau sereng ajunan neka samit sampai taker apa jidat neka kalau sereng ajunan neka taker hitam untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, umroh bolak balik setiap tahunnya, haji ke Mekah Madinah. Tapi kalau sereng ajunan durhaka kepada orang tua, mal'un kata Rasulullah, celaka. Baik walaupun orang tersebut mati di depan Ka'bah, mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah, celaka walaupun itu orang mati di depan Ka'bah dalam keadaan sujud, tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah. Bajingan bu-abuan keng taat kepada orang tua, taat kepada orang tua, bakti kepada orang tua, insya Allah lambat laun akan Allah beri taufik hidayah sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah Pak. Tapi repot reng bajingan neka yang jelas kebanyakan tak taat kereng sepun kebanyakan kebanyakan ya orang yang bisa apa-apa boh. Kebanyakan orangnya bisa berbakti kepada orang tuanya, orang gimana? Ya orang yang seperti hadir kita ini, hadir di majelis taklim ini, mendengar daripada ilmu-ilmu itu yang pertama, orang yang beruntung di akhir zaman. Yang kedua, seorang istri yang taat kepada suaminya. Keng amin Pak, walaupun istri sampai hendak taat, amit cerewet, openin. Ini salah satu cara kalau sereng ajunan diangkat dari apa jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kan beda kisahnya nega. Syekh Abdurrahman Bajal Haban diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali min auliyaillah berkat sabar menghadapi istri yang cerepek. Ngecapak, cerewet, openin ki, man bedel bini ngak nega ki. Openin, man gula tak tero ki. Manggula tak latihan gitu, manggula tak latihan. Man sampai insyaallah latihan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bah, maboro patapong. Ben serumpen. Yang ketiga dikatakan oleh ulama, orang yang beruntung di akhir zaman mereka adalah mereka sahibul kiram. Apa sahibul karam? Orang seseorang yang ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah dikatakan manfaat orang waktu di dunia senang bersedekah ini dia akan mendapatkan 3 dimensi Pak. Kemanfaatnya 3 dimensi alam. Yang pertama dia akan mendapatkan daripada kemuliaan di dunia. Yang kedua dia akan mendapatkan kemuliaan di alam barzah. Yang ketiga dia akan mendapatkan kemuliaan di yaumil kiamah. Orang yang bersedekah akan mendapatkan 3 ini Pak. Di dunia sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal bala, sesungguhnya bala tidak bisa menembus daripada benteng sedekah. Orang sedekah Pak, ahli sedekah, senang sedekah, insya Allah tidak bakal terkena bala, insya Allah tidak bakal terkena musibah. Amin. Misalkan di dalam takdir malam makin sampean nih jalan dari tempat ini ditakdiri oleh Allah Subhanahu wa taala ditabrak oleh truk. Berkat sampean sedekah tadi. Yang sedekah berapa sampean gitu? 2000. Dia minta surga.
Lopot lah. Masuk. Lah insya Allah berkat sampai sedekah tadi ini takdir Allah ubah karena bala. Allah barangin kelancaran, selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sodakoh. Dan orang yang bersedekah rezekinya tidak akan berkurang, Pak. Pernah kau sering ajunan ngedinga orang ahli sedekah bangkrut? Bedeh sobong menjudi ngadu ajem. Sobung ceritanya orang ahli sedekah bangkrut. Ali Imam Hasan al-Basri ini ada seorang ulama Al-Imam Hasan Basri neka seorang ulama, seorang yang pintar para hadirin. Ini setiap harinya nyetok 10 telur. Setiap harinya Imam Hasan Basri neka nyetok 10 telur. Imam Hasan Basri neka punya pembantu, punya santri lah. Pada waktu seketika Imam Hasan Basri ini lagi nulis kitab, lagi ngarang kitab. Ada orang tok-tok rumahnya. Lalu Imam Hasan Basri memerintahkan daripada santrinya untuk membuka pintu. Ketika dibuka ditanya oleh Imam Hasan Basri, "Wahai santri, siapa itu di depan?" "Wahai Imam, wahai ya Maulana," katanya, "wahai guru, ada seorang pengemis." Apa kata Imam Hasan Basri? "Tolong kau kasihkan tolong kau kasihkan telur yang ada." Yang ada, tidak mengatakan berapa Imam Basri. Yang ada tolong kasihkan. Akhirnya santri tersebut mengasihkan cuma 9. Sedangkan Imam Hasan Basri ini punya 10 telur. Takutnya santri tersebut ketika Imam Hasan Basri ini minta ada 1 telur tersebut. Jadi dikasihkanlah oleh santri tersebut 9 telur, disisain 1 telur yang tidak dikasihkan kepada pengemis tersebut. Akhirnya pergilah pengemis tersebut. Tidak lama ada orang tok-tok lagi. "Wahai santri, tolong bukakan pintu." Dibukakan pintu. "Wahai santri, siapa itu?" "Wahai ya Maulana, wahai guru, ada orang yang mau bersedekah." "Apa?" 90 telur. Apa kata Imam Hasan Basri tersebut? "Wahai muridku, kau telah menghilangkan daripada yang seharusnya 10 menjadi milik kita." Karena Imam Hasan Basri tahu fadilah, kemuliaan daripada yang tercantum di dalam Al-Quran neka, barang siapa yang orang bersedekah berbuat baikan 1 kali maka Allah balas 10 kali. Santri tadi berikan 9, sedangkan Imam Hasan Basri tadi nyuruh berikan semua. Jadi 90 yang didapatkan, dibalas dengan 10 kali lipat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang kedua dimensi yang akan didapatkan oleh orang yang bersedekah neka di alam barzah para hadirin. Dikatakan ketika mayit neka ditanya, "Ya jenazah, ya mayit, kalau aku berikan kau umur keodian sekejap saja, apa yang akan kau lakukan?" Apa kata mereka para mayit tersebut? "Fa asaddaqo." Mereka ingin bersedekah. "Laula akhartani illa ajalin qarib." Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada, Pak. Ketika mayit neka orang di alam barzah neka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ketika aku kasihkan hidup kau lagi sebentar, apa yang akan kau lakukan?" "Ya Allah, aku mau nikah 2-3 kali." Tidak ada, Pak. Sobong neka ceritanya. Mereka pengen bersedekah karena mereka ingin menjadi orang-orang yang soleh. Yang terakhir yang akan didapatkan daripada orang yang senang bersedekah adalah nanti di yaumil kiamah. Karena dikatakan nanti di yaumil kiamah nikah, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang akan bernaung daripada naungan sodakoh. Seberapa banyak waktu dia di dunia bersodakoh. Yang sodakoh 2000 ya siap-siap naungannya nanti koran yang tertulis waspadalah. Ya ndak, Pak. Ya Beb, saya pengen banget Beb bersedekah Beb. Cek terus arah sedekah. Keng pese abet tak sobung Beb. Dek remah Beb. Cukup senyum, Cukup senyum sedekah, Pak. Abek pengen sedekah tapi tidak ada uang. Senyum sampean keng senyum Beb tibian sampean. Gila. Reng anyar nega. Anyar lah. Bang Ebong. Ya, Beb tibian senyum, Bang. Perhatiin kayaknya senyum Beb tibian boleh, Bang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Karena tabassamu fi wajhi akhika sedekah, kata Rasulullah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. 3 ini
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Yang pertama apa? Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang kedua seorang istri yang taat kepada suaminya, yang ketiga seseorang yang senang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mungkin senekah dari beton kaula, kereng lebihnya mohon sampurah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kaula sareng ajunan, amin ya rabbal alamin. Hadza minni summa wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.